Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Nama saya David Gualein. Saya mau mempresentasikan tugas fisika dasar tentang momentum dan fluida. Kita lihat gambar pertama ini contoh momentum dan gambar kedua contoh fluida. Contoh momentum dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya permainan nok-nok. Dan juga kita melihat benda yang saling bertabrakan. Contoh fluida dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita melihat tangki yang bocor atau pengaliran air dalam sebuah got. Kita masuk ke pokok bahasan pertama, momentum. A. Pengertian momentum. Dalam ilmu fisika, momentum didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Berarti makin besar momentum yang dimiliki suatu benda, maka semakin sulit untuk menghentikannya. Contohnya roda. Jadi semakin kencang roda berputar, semakin sulit untuk kita menghentikan roda tersebut. Momentum dari sebuah benda didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatannya. Momentum biasanya dinyatakan dengan simbol P. Jika M adalah massa sebuah benda dan V adalah kecepatannya, maka momentum P dari benda tersebut adalah P sama dengan M kali V, di mana P sama dengan momentum benda dan M sama dengan massa benda dan V sama dengan kecepatan benda. Jadi momentum sebuah benda dipengaruhi oleh kecepatan dan massa benda tersebut. Karena kecepatan merupakan vektor, maka momentum dinyatakan dalam bentuk vektor. Arah momentum adalah arah kecepatan dan besar momentum adalah massa kali kecepatan. Untuk merubah momentum benda dibutuhkan sebuah gaya, baik untuk menaikkan momentum dan menurunkannya, atau untuk merubah arahnya. Newton pada awalnya menyatakan hukum keduanya dalam bentuk momentum. Pernyataan Newton mengenai hukum gerak keduanya adalah sebagai berikut. Laju perubahan momentum sebuah benda sama dengan gaya total yang diberikan padanya. Pernyataan di atas ditulis dalam bentuk persamaan sigma F sama dengan P per T. Jadi sebelum kita masuk ke momentum, kita harus menguasai materi tentang hukum Newton. Kita benar-benar menguasai bunyi hukum Newton 1, 2, dan 3 dan persamaan hukum Newton tersebut. Kita lanjut ke materi, di mana sigma F adalah gaya total yang diberikan pada benda. Jadi sigma F di sini adalah gaya total yang diberikan benda dan sigma P adalah hasil perubahan momentum yang terjadi selama selang waktu. Jadi waktu di sini sama dengan delta T. Contoh soal. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per second ke utara. Sedangkan benda lain yang bermassa 3 kg bergerak dengan kecepatan 1 meter per second ke utara. Besar momentum totalnya adalah, jadi besar momentum total kedua benda tersebut. Jadi ditanya sekarang P total, jadi P total sama dengan P1 tambah P2. Jadi kita masukkan rumus P1 M1 kali V1 dan rumus P2 M2 kali V2. Jadi 2 massa benda 1 kan nilainya 2, jadi 2 kali V1 kecepatan 2 kali 2 tambah 3 kali 1. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi P total kedua benda tersebut adalah 7 kilogram meter per second. B. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menjelaskan tumbukan pada suatu dimensi dirumuskan pertama kali oleh John Willis, Christopher Tweren, dan Christian Huygens pada tahun 1668.
Suatu tumbukan selalu melibatkan sedikitnya dua benda. Misalkan benda itu adalah bola biliar A dan bola biliar B. Sesaat sebelum tumbukan A bergerak mendatar ke kanan dengan momentum MVA dan bola B bergerak mendatar ke kiri dengan momentum MBVB. Jadi momentum terjadi ketika kedua benda saling bertabrakan. Momentum sistem partikel sebelum tumbukan tentu saja sama dengan jumlah momentum bola A dan bola B sebelum tumbukan. Jadi persamaan hukum kekekalan momentum adalah P sama dengan MAVA tambah MBVB. Jadi di sini massa benda A kali kecepatan benda A tambah massa benda B kali kecepatan benda B. Momentum sistem partikel sesudah tumbukan tentu saja sama dengan momentum bola A dan bola B sesudah tumbukan. Dalam peristiwa tumbukan, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesudah tumbukan. Asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem ini. Inilah yang dikenal sebagai hukum kekekalan momentum linear. Formulasi hukum kekekalan momentum linear di atas dinyatakan oleh P sebelum sama dengan P sesudah. Jadi momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Di mana PA tambah PB sama dengan PA aksen tambah PB aksen. PA aksen tambah PB aksen ini adalah momentum sesudah tumbukan. Jadi massa benda A kali kecepatan benda B tambah massa benda B kali kecepatan benda B sebelum tumbukan sama dengan massa benda A kali kecepatan benda A tambah massa benda B kali kecepatan benda B sesudah tumbukan. Yang dimaksud dengan sistem adalah sekumpulan benda yang berinteraksi. Jika pada suatu sistem interaksi benda-benda yang bekerja gaya dalam, maka resultan gaya pada sistem adalah nol dan berlaku hukum kekekalan momentum. Jika pada sistem interaksi bekerja gaya luar dan resultannya tidak nol, maka momentum total sistem tersebut tidak kekal. Yang berikut contoh soal. Sebuah bola bermassa 0 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Menumbuk sebuah bola lainnya bermassa 0,2 kg yang mula-mula diam. Jika setelah tumbukan bola pertama diam, maka kecepatan bola keduanya adalah jawab. Jadi di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi kita masukkan rumus massa benda 1 kali kecepatan 1 tambah massa benda 2 kali kecepatan 2 sebelum tumbukan sama dengan massa benda 1 kali kecepatan 1 tambah massa benda 2 kali kecepatan 2 sesudah tumbukan. Jadi 0,3 kali 2 tambah 0,2 kali 0 sama dengan 0,3 kali 0 tambah 0,2 kali kecepatan sesudah tumbukan. Jadi 0,6 sama dengan 0,2 kali kecepatan sesudah tumbukan atau V2 aksen. Jadi V2 aksen sama dengan 0,6 per 2. Jadi V2 aksen sama dengan 3 meter per sekon. Jadi kecepatan sesudah tumbukan kedua bola tersebut adalah 3 meter per sekon. Kita masuk ke pokok bahasan kedua, fluida. Di sini contoh gambar fluida statis dan dinamis. Gambar yang pertama tangki bocor ini adalah fluida dinamis dan gambar kedua ini adalah fluida statis. Yang pertama, A. Pengertian fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir sehingga zat cair dan gas termasuk ke dalam jenis fluida. Dalam statistika fluida dalam keadaan diam atau tidak bergerak.
Fluida dalam keadaan diam atau tidak bergerak ini dinamakan fluida statis, teman-teman. Jadi banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita temukan tentang fluida. Yang berikut macam-macam fluida. Jadi fluida ada 2 macam, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Yang pertama kita bahas tentang fluida statis. Pengertian fluida statis. Fluida statis atau hidrostatika adalah suatu cabang ilmu sains yang membahas ciri-ciri fluida saat tidak bergerak atau dalam keadaan diam. Jadi fluida statis ini adalah fluida yang dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Fluida statis membahas suatu tekanan pada fluida atau yang diberikan oleh fluida atau gas atau cair pada suatu objek yang berada di dalamnya. Sifat fluida statis dapat ditentukan di saat fluida berada dalam keadaan diam. Adalah massa, jenis, dan tegangan permukaan. Jadi sifat fluida statis adalah massa, jenis, dan tegangan permukaan fluida tersebut. Yang pertama, tekanan fluida. Tekanan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas, di mana gaya yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan luas. Jadi P sama dengan F per A, di mana F ini adalah gaya yang bekerja pada suatu fluida dan A adalah luas permukaan atau luas penampang. Keterangan P sama dengan tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat. A adalah luas permukaan atau luas penampang dengan satuan meter kuadrat, dan F adalah gaya dengan satuan Newton. Sifat lain dari fluida yang berada dalam keadaan diam adalah bahwa gaya yang disebabkan oleh tekanan fluida selalu bekerja tegak lurus terhadap permukaan yang bersentuhan padanya. Gaya gravitasi menyebabkan saat cair dalam suatu wadah selalu tertarik ke bawah. Makin tinggi saat cair dalam wadah, makin berat saat cair itu. Maka makin besar juga tekanan saat cair pada dasar wadahnya. Tekanan saat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri disebut tekanan hidrostatis. Jadi makin tinggi saat cair dalam wadah, semakin besar tekanan yang diberikan oleh saat cair tersebut. Tekanan yang disebabkan saat cair pada kedalaman ini disebabkan oleh berat kolom saat cair di atas. Dengan demikian gaya yang bekerja pada luas daerah tersebut adalah F sama dengan M kali G sama dengan Rho kali G kali HA, di mana AH adalah volume kolom, P adalah massa jenis saat cair, dan G adalah percepatan gravitasi, dan P adalah tekanan. Dengan demikian adalah P sama dengan F per A sama dengan Rho kali G per A. Jadi di sini gaya per luas permukaan sama dengan Rho kali gaya gravitasi per luas penampang. Jadi P sama dengan Rho kali G. Keterangan Rho sama dengan massa jenis zat cair kilogram per meter kuadrat. G adalah percepatan gravitasi dan H adalah kedalaman. Untuk tekanan mutlak pada suatu kedalaman zat cair dapat dihitungan menggunakan persamaan P sama dengan P0 tambah Rho kali G. Contoh soal, permukaan air di dalam tangki penyimpanan berada 30 meter di atas keran air di dapur sebuah rumah, di mana P0 sama dengan 1 atmosfer sama dengan 76 cm hidrogram sama dengan 1,01 kali 105 Pascal.
Hitunglah tekanan air pada keran tersebut. Jadi P sama dengan rho kali G, di mana P sama dengan 1,0 kali 10 pangkat 5 kali 10 kali 30. Jadi P sama dengan 3 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Yang berikut fluida dinamis. Fluida yang mengalir disebut fluida dinamis. Jika diamati saat cair disebut hidrodinamika. Jadi fluida dinamis ini adalah fluida yang mengalir. Jadi banyak contoh fluida dinamis yang kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya aliran air dalam got. Contoh lain tangki bocor atau selang atau pipa yang bocor. Ciri-ciri umum fluida ideal adalah sebagai berikut. Aliran fluida dapat merupakan aliran tunak atau tak tunak jika kecepatan di suatu titik adalah konstan terhadap waktu. Aliran fluida dikatakan tunak. Contohnya, aliran tunak adalah arus air yang mengalir dengan tenang. Pada aliran tak tunak, kecepatan V pada suatu titik tidak konstan terhadap waktu. Contoh aliran yang tak tunak adalah gelombang pasang air laut. B. Aliran fluida dapat termanfaatkan atau tak termanfaatkan. Jika fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan aliran fluida. C. Aliran fluida dapat merupakan aliran kental dan tak kental. Jadi fluida ini mempunyai dua aliran yang kental atau tidak kental. D. Aliran fluida dapat merupakan aliran garis atau turbulen. Garis arus adalah aliran fluida yang mengikuti suatu garis atau garis melengkung yang jelas ujung dan pangkalnya. Kecepatan partikel fluida di tiap titik pada garis arus searah dengan garis singgung di titik itu. Dengan demikian garis arus tidak pernah berpotongan. 2. Persamaan kontinuitas. Debit fluida atau laju aliran fluida adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satuan waktu tertentu. Secara matematis dapat ditulis Q sama dengan V per T. Jadi di mana Q ini adalah laju aliran fluida atau debit fluida dengan satuan meter kubik per sekon, dan V adalah volume fluida dengan satuan meter kubik, dan T adalah waktu dengan satuan meter per sekon kuadrat. Misalkan sejumlah fluida melalui penampang pipa seluas A dan setelah selang waktu T menempuh jarak, maka debit Q dapat dinyatakan sebagai berikut. Q sama dengan V per T sama dengan luas penampang A per T sama dengan A kali V kali T per T. Jadi Q sama dengan A kali V, di mana Q adalah debit fluida dan A adalah luas penampang dan V adalah kecepatan aliran. Jika suatu fluida mengalir dengan aliran tunak, maka fluida yang masuk ke salah satu ujung pipa haruslah sama dengan massa
fluida yang keluar dari ujung pipa yang lain selama selang waktu. Jadi fluida yang masuk di luas penampang A harus sama dengan massa fluida yang masuk di luas penampang B. Maka dapat diperoleh suatu persamaan kontinuitas yang menyatakan bahwa pada fluida tak termampatkan, hasil kali antara kelajuan fluida dan luas penampang selalu konstan, atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, di mana V1 per V2 sama dengan R2 per R1 kuadrat sama dengan D2 per D1 kuadrat. Keterangan V1 sama dengan kecepatan pada penampang 1, V2 kecepatan pada penampang 2, R1 jari-jari pada penampang 1 dan R2 jari-jari pada penampang 2, D1 diameter pada penampang 1 dan D2 sama dengan diameter pada penampang 2. Aplikasi dari persamaan kontinuitas adalah saat menyemprot tanaman dengan menggunakan selang. Biasanya kita memperkecil luas penampang selang dengan jari dan air tersemprot keluar dengan kelajuan yang besar. Jadi secara tidak sadar banyak sekali aplikasi kontinuitas fluida yang kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal, air mengalir dengan kelajuan 2,5 meter per sekon melalui pipa penyemprot yang memiliki jari-jari dalam adalah 7 mm. Tentukan A berapa jari-jari mulut pipa agar air menyemprot keluar dengan kelajuan 10 meter per sekon. B berapa debit air yang melalui pipa. Jawab, jadi besar jari-jari mulut pipa agar air menyemprot keluar adalah V1 sama dengan V2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Jadi di sini kita masukkan nilainya 2,5 per 10 sama dengan R2 per 7 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Jadi 0,25 sama dengan R2 per 49 kali 10 pangkat min 6. Min 6 di sini adalah hasil kali dari 3 kali 2. Jadi R2 kuadrat sama dengan 1225 kali 10 pangkat min 8. Jadi R2 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4. B besar debit air yang melalui pipa. Jadi di sini ditanya Q. Q sama dengan A2 kali V2. Maka Q sama dengan Pi R kuadrat kali V2. Jadi sama dengan Pi kali 35 kali 10 pangkat min 7. Jadi Q sama dengan 1225 Q kali 10 pangkat min 7 meter kubik per sekon. Jadi di sini teman-teman bisa masukkan nilai Q dengan 22 per 7. Jadi hasilnya juga sama saja teman-teman. Yang ketiga, daya oleh debit fluida. Menghitung daya dari suatu tenaga air terjun yang mengalir dengan debit Q dari ketinggian dengan massa air sebesar M, maka dikatakan memiliki energi potensial. Daya P yang dibangkitkan oleh energi potensial ini adalah P sama dengan V per T sama dengan EP per T sama dengan Rho kali V per T. Jadi P sama dengan Rho kali V per T kali G sama dengan P sama dengan Rho kali Q kali G. Daya yang dibangkitkan oleh suatu tenaga air setinggi H dan debit air Q adalah P sama dengan Rho kali Q kali G. Jika air digunakan untuk membangkitkan listrik dan efisiensi sistem generator adalah P sama dengan mu Rho kali Q kali G. Keterangan P sama dengan daya, mu sama dengan efisiensi sistem generator, dan Q adalah debit air. Contoh soal.
Air terjun setinggi 20 meter digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Setiap detik air mengalir 10 meter kubik jika efisiensi generator 55% dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka daya rata-rata dihasilkan adalah titik-titik kWh. Jadi jawab P sama dengan mu rho kali G kali A. Dan kita masukkan nilainya, P sama dengan 55% kali 10 pangkat 3 kali 10 kali 10 kali 20. Jadi sama dengan 11 kali 10 pangkat 5. Terus kita merubahnya ke dalam kWh sama dengan 1000 sama dengan 1.000.000 kWh. Yang keempat, hukum Bernoulli. Pada intinya prinsip Bernoulli menyatakan bahwa pada pipa mendatar horizontal, tekanan fluida paling besar adalah pada bagian kelajuan alirnya paling kecil dan tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling besar. Jadi di sini tekanan yang paling besar ketika luas penampangnya kecil dan tekanan air besar ketika besar ketika luas penampangnya kecil. Melalui penggunaan teorema usaha energi yang melibatkan besaran usaha energi mewakili usaha, besaran kecepatan aliran fluida mewakili energi kinetik, dan besaran ketinggian terhadap suatu acuan mewakili energi potensial. Secara matematis dapat ditulis P1 sama dengan setengah rho kali V1 kuadrat tambah rho kali G1 sama dengan P2 sama dengan setengah kali rho V2 kuadrat tambah rho kali G2, di mana setengah PV adalah energi kinetik persatuan volume dan rho G adalah energi potensial persatuan volume. Oleh karena itu, persamaan di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan setengah rho V kuadrat tambah rho kali G sama dengan konstan. Persamaan inilah yang dikenal sebagai hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, setengah rho V kuadrat, dan energi potensial persatuan volume atau rho kali G memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis. Dua kasus persamaan Bernoulli. Kasus untuk fluida tak bergerak atau fluida statis. Untuk fluida tak bergerak, kecepatan V1 sama dengan V2 sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi P1 kali P2 sama dengan rho kali G kali V2 kali V1. Dua kasus untuk fluida yang mengalir atau fluida dinamis dalam pipa mendatar. Dalam pipa mendatar, ketinggian H1 sama dengan H2 dan persamaannya menjadi P1 kali P2 sama dengan setengah kali rho kali V2 kuadrat kali V1 kuadrat. Contoh soal, daya keluaran jantung seorang atlet selama melakukan aktivitas berat sekitar 8 watt. Jika tekanan darah meningkat menjadi 20 kPa ketika darah mengalir melalui jantung atlet, tentukanlah laju aliran darah. Jadi P daya sama dengan rho kali G Q kali G. Jadi P daya sama dengan P tekanan, rho tekanan. Jadi 8 sama dengan Q kali 20.000. 20 kPh ini kita rubah dulu. Jadi Q sama dengan 8 per 20.000. Jadi Q sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Jadi 20.000 ini kita ubahnya ke dalam meter kubik per sekon sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Selesai. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Selamat siang
Sekian dari saya, semoga materi ini dapat membantu teman-teman. Terima kasih.